Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Saya bacakan dari Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Demikian firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai rakyat Indonesia kita patut berbangga karena negara kita dijuluki sebagai negara yang religius. Hal itu ditandai semua KTP kita selalu dilampirkan agamanya. Kemudian begitu banyak rumah-rumah ibadah, begitu banyak hari libur karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama kita. Dan rumah-rumah ibadah tidak cukup menampung jemaah, sehingga bahkan jalan juga dipakai untuk beribadah atau sembahyang. Tetapi di sisi lain, ada sebuah ironi yang membuat hati kita miris. Dari daftar yang dirilis, negara terkorup di dunia, Indonesia masuk salah satu di dalamnya sebagai negara terkorup tersebut. Kemudian, dari soal ketaatan hukum, Indonesia ikut juga mendapat ranking di sana. Demikian juga soal disiplin. Bangsa ini termasuk menjadi bangsa yang kurang berdisiplin. Maka pertanyaan bagi kita sekarang, apa yang salah dengan kita? Apakah ajaran agama yang diterima atau agamanya yang salah? Tentu, kalau kita mau jawab dengan jujur, bukan ajaran agama itu yang salah, tetapi pemeluk agama itu yang salah. Yang pertama sekali, mungkin tidak memahami substansi ajaran yang diberikan kepadanya. Mungkin sebagian hanya memperhatikan hal-hal legal formal saja, hal hukum-hukumnya. Maka kalau hari Minggu misalnya beribadah, hukum Taurat halal dan haram selalu menyangkut tentang itu, tetapi substansi daripada ajaran itu tidak dilakukan. Mungkin sebagian saudara-saudaraku yang terkasih melakukan peribadahan itu hanya karena tuntutan-tuntutan formal tadi. Yang kemudian sebagian lagi melakukan peribadahannya hanya sebagai pertunjukan kesalehan rohani atau festival kesalehan di dalam kehidupan. Bila itu yang menjadi motivasi, maka agama kemudian bukan membawa damai, tetapi membawa kekacauan di dalam kehidupan. Hari ini kita diajar supaya kita jangan hanya membahas tentang ajaran agama saja, bukan hanya membahas soal hukum-hukum formal dari agama itu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Menjadi pelaku firman Tuhan yang pertama tentu sekali adalah tiap ajaran agama mengajarkan supaya percaya kepada penciptanya, beriman teguh kepada Tuhan. Setelah beriman teguh kepada Tuhan, setia di dalam kebenaran hukum yang murni, hukum yang benar dari Tuhan, yaitu diletakkan di atas dasar firman Tuhan. Segala tindakan yang kita lakukan harus dilandaskan di atas kebenaran firman Tuhan, diukur apakah sudah benar atau tidak. Yang kemudian, tiap orang yang beragama harus dapat mengendalikan lidah, mengendalikan bibir mulutnya. Di dalam ayat 19, Yakobus mengatakan, hendaklah tiap-tiap orang rajin mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Hendaklah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah berita-berita yang baik, berita-berita yang menyemangati, dan berita-berita yang memotivasi saudara-saudara kita yang lain. Dan kemudian, sebagai tindak nyata dari perbuatan-perbuatan kita adalah mengasihi, memberi perhatian kepada anak-anak yatim,
dan juga kepada para janda. Itulah ibadah yang sejati. Selamat beribadah, selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, ajar dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.